yang lebih menarik lagi dari Ma'had Salafiyah Syafi'iyah itu tadi, bahwasanya itu dilarikan kepada jawazul yang khusus untuk menghutangi transaksi jual belinya kepada orang lain. Kan ngoten Pak? Gimana? Lah, itu kan ngoten. Jadi pihak ketiga yang memberi pinjaman kepada pembeli yang menggunakan aplikasi paylater. Kan ngoten. Lah kalau murabahah itu mesti arahnya adalah baik kan mustari. Nanti pihak ketiganya arahnya juga ke baik lagi. Lah Shopee paylater kan nggak ada yang dijual. Kita kan beli ke Shopee Pay, ke Shopee. Maksudnya penjualnya di sini kan Shopee. Ya bukan loh. Ya maksudnya saya, ya memang di Shopee Pay itu ada pemilik barang, ada kan kita tahu itu dari Shopee, bukan langsung ke penjual. Gimana gitu loh. Misalnya sama saya wes, misalnya nek bedanya foto karo sing nyontoh, misalnya di pasar, nek mau menyewakan tempat, masa sing dodol sing nyewani tempat. Yang punya. Iya. Ini kalau dikembangkan ini jadinya wakalah nanti. Iya, malah itu kemungkinan saya mau beli barang, penjualnya ada di Jakarta, tapi saya nggak tahu posisinya. Yang tahu adalah Shopee pihak wakil, ya. Maka saya minta tolong ke Shopee, uang saya transfer ke Shopee, ya. Kemudian Shopee yang membayarkan ke penjual. Gitu. Jadi bisa dianggap dia tuh nanti wakilun muwakil. Nyuwun sewu Gus. Ini kalau kembangkan secara data, ya inilah kekhasan apa ya, keragaman muamalah itu ya seperti itu. Kita kalau berbicara muamalah, nggak ada yang bisa kemana-kemana. Begini ya, supaya kalian semua tidak bingung-bingung statusnya Shopee ini apa. Jadi karena zaman itu semakin akhir semakin berkembang, nah, segala sesuatu itu tumbuh secara virtual. Shopee Paylater itu uang virtual, Shopee itu pasar virtual, media sosial, Facebook, Instagram, dan lain-lain, Twitter, itu ya dunia sosial virtual. Sosialisasi itu kita ketemu, aku ketemu sampean ngomong-ngomongan. Ini kan dunia sosial. Nah ini pindah di virtual, dan nanti akan datang lagi di yang akan datang itu namanya dunia metaverse. Nah itu semuanya nanti serba virtual. Sama kan sudah tahu yang viral sekarang itu ada Al-Ghazali Everyday itu yang jual fotonya pakai NFT. Silakan yang punya ibarat yang memperbolehkan bil wakalah, bil ijarah, bil apa, silakan ditampilkan, ditasvirkan, nanti dirumuskan, disoalkan, selesai. Ya. Pertama dari Al-Qadiri, ya nggak boleh. Boleh, monggo. Langsung ibaratnya mawon yang diperbolehkan. Mik niku samping jenengan. Barakiyati kullu hadhihi wasa ili wa amsaliha mutamaddatun yaumi wa 'alaiha amalu. Online nggih, belajar online nggih. Nggih diperbolehkan. Terus dari yang belum Al-Ma'murah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah juz 33 Shahifah 33 sampai 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walau afrodahu tis'ina dinaron bimi'atin adadan wal wasnu wahidun wa kanat la tanfaku fi makanin illa biwasnin jaza wa in kanat tanfaku bi ru'usiha fala wa dzalika ziyadatun li anna tis'ina minal mi'ati tuqawwamu maqamat tis'ina allati aqradahu iya wa yastafilu asyratan.
Boleh ya? Nggih, boleh. Alasannya nopo? Alasannya karena dimasukkan akad ijarah jadi nanti itu masuk ijarah menurut kami cacat syaratnya di itu bimuddatin maklumah. Oke. Terus dari jenengan sendiri mau jawab? Buatan, cuma mau menanggapi saja ya, masih belum ada yang srek dengan jawaban-jawaban. Kami sendiri masih belum bisa memasukkan ini ke mana gitu Pak. Oke siap. Dari Al-Qadiri mau ditanggapi. Jawabannya sampean terlalu umum, kurang jelek. Cek, baik di sini di ibarat terakhir itu ada wamsaliha mu'tamadatul yaumi wa 'alaiha amalu. Jadi dan semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktekkan. Jadi kita ada praktek, bukan hanya telepon. Diperhitungkan dalam akad-akad ada substansinya, bukan bentuk lafalnya. Jual beli via telepon, telegram, dan semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktekkan. Jadi bentuk prakteknya itu ya kita baca, kita ngeklik, check out dan lain sebagainya. Itu sama memahami dari sisi terjemahnya, bukan artinya. Dari biasa saranya itu nafis mau disamakan sedanten. Terus dari yang dari apa tadi? Al-Ma'murah. Jawabannya apa? Ijarah mau? Ijarah kurang setuju dari besok tadi. Ribut dari Al-Ma'murah. Tadi sampai mengatakan ijarah, cuma kan di dalam ijarah itu harus ada mudah yang maklumah. Monggo. Ribut. Sambut. Ya langsung mohon monggo. Temu sohe. Oh, agak jelas. Bisa. Orang yang sama aja mbak nyewa Shopee ya. Yang menyewa Shopee itu bukan kita. Saya juga nggak tahu apa itu beli. Pihak yang bisa menjual itu beli apa sih mas juga nggak tahu. Terus ojo ini awal itu sih HP terus nyewa Shopee boten awal itu gratisnya apa nih mbak? Oke. Saya itu mbak takbir akon apa wae sing ngolehne kon pesen iki kudu oleh yo jalan. Ngeten nggih. Di persempit mawon nggih. Intine ngeten, kita beli, wis ndane kita beli. Sepakat baik. Cuma caranya dengan Shopee Pay ke penjual. Nah, itu yang perlu kita cari. Apakah wakalah bil juli atau bil ujroh? Apakah memang baik yang dicicil? Apakah baik murabah atau yang lain? Intinya kalau akadnya mesti baik, mesti nyawa barang itu nanti jadi milik kita kok. Kalau sama menggunakan bahasa ijarah, berarti ijarah mu'abadah tidak mungkin. Gitu. Intinya baik. Ya sekarang yang kita cari adalah proses kita melalui cicilan dan sebagainya itu apa? Itu yang kita cari. Mau dipersempit supaya lebih jelas arahnya. Iya. Nyata dong. Kalau memang hukum sebenarnya itu haram, berarti kan kita harus jelaskan dulu yang haram. Lalu kita cari solusi yang mengatakan halal. Nyata dong. Dalam praktek Shopee itu kan mau nggak mau kan tetap mau Shopee gimana, ya kan? Nah, ketika bayarnya akan datang, apakah nggak masuk ke Bauden Bigden? Terus apakah ada hukum yang menerangkan halal hukum Bauden Bigden? Itu kan. Kedua, dalam praktek pembayaran akan datang itu kan juga mencantumkan bayar sekarang. Bayar sekarang berarti kan bai'un fi bai'atani, sehingga majhul tidak menentukan samanya, sama dalam mananya, gitu kan. Nah, kalau memang hukumnya benar-benar haram, ya kita jelaskan keharamannya dari sini, lalu ditawarkan solusi. Paham betul nih? Mungkin kan? Lalu solusinya ke semisal mengikuti dari Pak Musoheh, solusinya ke wakalah bil jubli atau
Najroh Samsaroh. Ini saya sampaikan sedikit ya. Shopee Pay itu sudah disinggung juga oleh oleh sekarang kan di IG itu kan ada selebgram, ada Instagram ya. Shopee Pay itu sudah ditulis oleh Gus Ali Zainal Abidin sama Ismail Al-Maulidi ini juga menulis. Kalau Gus Ali Zainal Abidin Jember itu saya baca beberapa postingannya itu mengatakan intinya Shopee Pay itu Shopee Pay Later itu masuk kategori riba yang diharamkan ketika memang pembayarannya ngambil yang 2 bulan ke atas. Kalau hanya 1 bulan saja itu tidak termasuk karena di situ tidak ada jaro manfaatan. Itu kesimpulan singkat yang ditulis oleh Gus Ali Zainal Abidin yang dulu pernah diundang di sini seminar kemarin itu ya. Intinya gitu. Tapi ini problem ya, ini problem. Kita kan di sini kan mencari solusi apa yang sudah terjadi di kalangan kita semua. Shopee Pay Later itu sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi orang-orang yang meningkatkan gaya hidup ya. Jadi kita pengen ini tapi kita belum punya orang ya pakai Shopee Pay. Dan gak ada orang yang tahu kalau kita itu utang sebetulnya gitu. Kemudian Laura Ismail Al-Maulidi juga sudah nulis di postingan IG-nya itu banyak sekali ya. Di situ mengarahnya juga condong ke hukum haram. Karena bagaimanapun ini adalah ulu qardin jaro manfaat. Ini kalau kita ambil solusi yang paling cepat ya itu. Tetapi namanya hukum muamalah itu kan kita bisa mencari helah. Ya meskipun helah sendiri kalau menurut Al-Ghazali ya juga kurang baik. Tapi bukan berarti kita kita halal haraman itu bukan ya. Kita mencari jalur supaya orang-orang awam atau pelaku-pelaku Shopee Pay Later ini bisa dilegalkan secara hukum. Gitu. Maka kita cari solusi yang paling mendekati untuk menuju ke halal. Ya, ini bukan dari kami istiza tasahul dalam hukum haram kok dihalalkan itu tidak. Cuma kita mencari solusi yang sekiranya bisa bermanfaat bagi semuanya. Ini nggak jauh dari pembahasan kita hutang di bank, kita kredit, gak jauh dari itu sebetulnya. Cuma lebih simpel, lebih praktis melalui virtual itu saja sebenarnya. Maka tadi saya tawarkan mungkin ada ibarat yang lebih pas untuk menghalalkan transaksi tersebut. Monggo langsung ibarat yang mengatakan langsung genah sah dari Tebu Ireng Jombang. Saya sudah tanya ke penjual bahwasanya kalau kita mana seandainya saya membeli, saya membeli ke penjual itu nanti lewat Shopee Later. Jadi kita itu nanti sistemnya kalau pakai Shopee Later kita membelinya ke Shopee Pay. Karena kenapa? Karena ketika kita check out, nanti Shopee Pay Later itu membayar lunas kepada penjual dan Shopee Later akhirnya menjual kembali kepada pembeli. Makanya di sini kita mengatakan bahwasanya pakai Shopee Later itu nggak apa-apa. Karena sistemnya Shopee Later itu membayar lunas kepada penjual. Jadi kita lunas dulu. Iya, nanti ketika kita pakai Shopee Later, penjual itu sudah mendapatkan lunasan pembeli tadi. Gitu. Jadi nanti kita pembeli itu hanya membayar kepada Shopee Later, bukan membayar kepada penjual. Makanya di sini kita membolehkan pakai baik murabah atau baik ditaksir. Nah di situ kan alati ya justru istiratu ziyadah fis saman fi muqabalatil ajal. Karena kita kan memakai cicilan. Gitu. Nggak ada orang yang kita memberi cicilan terus tidak ada profit, tidak ada untung, itu nggak ada, pasti pengen untung gitu nih. Oke. Terus dari Raudatul Ulum tak bersinggung dengan murabahan ya, sing mau murabahan. Terima kasih moderator. Kami menanggapi dari tadi yang sudah dianggap boleh dikarenakan
memang sudah dilunasi pembayarannya dari Shopee ke toko, tapi ini kan barangnya dikirimnya dari toko penjual asli langsung ke apa itu Mustari, nggak dikober dulu dari Shopee. Maka dari itu kami itu termasuk Bek Fuduli, namun kan tadi untuk Bek Fuduli sendiri nanti ada khilaf-khilafnya, sehingga nanti kalau mencari solusi bisa mengikuti mazhab yang memperbolehkan. Ini loh, apa tuh beda? Misalnya kita gitu, sampean pingin tuku baju, nih gue si A pingin tuku baju nih si B, sing bayari si C, sing bayari si C. Tur kalau C ditawani tak bayari, tapi kok awakmu bayar ini kok. Nek utangnya 300, kok modelnya nyicil 6 bulan, dadine sakmene. Nek utangnya 300, kok nyicilnya 3 bulan, dadine sakmene. Oke, jadi ini urusan yang ditanyakan adalah pihak Shopee menghutangi kepada pembeli yang lewat Shopee dengan sistem yang seakan-akan ada bunganya, itu boleh apa tidak? Jadi podo karo wong utang banjar ya. Jadi sepeda, wah biasanya itu ngoten niku. Parang aja podo. Jadi semuanya ngoten lah. Makanya tadi Gus Muhammad itu nek iso iki wis gak usah diharone, kroto sudah terjadi pesenia sedikit. Wis saiki kira-kira solusi sing penak nggo akot. Ya wis gak ojo bahas dan sebagainya. BS sudah selesai di Shopee dan pihak pembeli, pihak yang menjual di dalam aplikasi Shopee dengan pihak pembeli. Sekarang paylater itu dengan pihak yang berhutang itu lebih ya. Oke, permisi Pak, belum selesai tadi. Itu kami cuma menanggapi dari itu. Ada nanti gitu. Ya mestinya ada ya, surat perjanjian itu ada. Orang yang hutang di Shopee itu sebenarnya kalau dia sudah lunas itu dapat surat lunas tanda tangan dari OJK. Jadi perjanjian sudah tertulis. Kalau setuju ya berarti dia hutang, kalau nggak setuju berarti nggak usah hutang. Hanya itu saja. Jadi ada memang, cuma untuk terkait masalah bunganya berapa itu kayaknya kok nggak dijelaskan. Kalau dijelaskan nanti ada waktu, enak sudah.